Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsatu min al-fitrah al-khitanu wal istihdadu wa natul ibti wa qasu syari wa taqlimul alfar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati, guru kita, sesepuh kita yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanahnya, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Samsuddin. Mudah-mudahan Allah sehatin beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada kita senantiasa manfaat dan barokah untuk kita semua. Juga sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Kardi, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan segala hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa para sesepuh, ada para asatidah, para guru-guru semua yang hadir. Ada Ustadz Imam, Ustadz Dr. Sugiarto, ada Ustadz Ahen, ada Ustadz Baziali, ada Ustadz-Ustadz yang lainnya, yang banyak yang hadir. Insyaallah menambah keberkahan daripada acara malam ini. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya sehat. Tak lupa sahibil bait Mas Joko beserta keluarga besar yang alhamdulillah semua keluarganya kumpul malam ini ya. Dan besok juga rencana ada konser katanya. Kalau saudara biasanya enggak dibayar biasanya. Saya rada ngeri-ngeri dikit malah. Jangan-jangan nasib saya sama besok. Al-Mukarram, seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya dikasih sehat dan Allah kasih ridha untuk semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama katakan, maaf saya duduk ya. Pala rada puyang-puyang dikit. Mikirin ntar diamplopin apa kagak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama katakan tipe manusia itu ada yang kayak laler, ada yang kayak lebah. Laler itu demennya ya tempat yang jelek-jelek, tempat sampah tuh laler. Saking laler itu tempatnya demen yang jelek-jelek, sekalinya nempel di kopi kita, segan kita minum lagi. Kemudian yang kedua, ada tipe yang lebah, itu demennya yang bunga-bunga, tempat-tempat bagus. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pengen punya anak, pasti pengennya punya anak yang baik. Nggak ada orang tua ketika ditanya bagaimana anak ntar kalau udah gede mau dijadiin apa, gue jadi rampok, nggak ada. Kalau nggak jadi rampok minimal maling dah, nggak ada. Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu ketika ditimang-timang pun timangannya timangan baik semua. Anak raja, padahal susah banget hidup. Si ganteng, cebrik banget bocahnya padahal. Tetap si ganteng. Pacar remotan banget bocah. Ya Subhanahu wa ta'ala.
Tujuan apa setiap orang tua kalimah yang disampaikan terhadap anak tadi disampaikan guru kita? Ucapan orang tua itu doa, dan doanya orang tua itu doa il anbiya, seperti doanya para nabi terhadap umat-umat. Maka hati-hati hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa orang kita jangan sekata-kata dah. Ucapan yang kita sampaikan terhadap anak hadirin yang dirahmati Allah itu senantiasa selalu jadi doa. Badr sering kita sebut, maka tumbuh dia jadi badr. Tengil kita sebut, maka dia tumbuh jadi bocah yang petakilan. Sengke kita sebut, maka bocah tumbuh jadi bocah yang brengsek. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kepengen anak kita kayak lebah, maka ciptakan lingkungan yang bagus terus. Pengen punya anak soleh, bapaknya baca Quran kagak pernah. Habis bagaimana saya baca Quran bisa gua kagak? Minimal hadirin yang dirahmati Allah, kalau ternyata satu kita nggak pernah baca Quran di rumah, kalaupun baca emang nggak bisa, minimal demen sama orang yang baca Quran. Ini lagu kita kan kayak memedi. Ada orang baca Quran baunya panas aja. Itu kan masih turunan iblis model begitu. Subhanallah. Rasulullah sampaikan kepada kita, nawwiru buyutakum bisalah wa bitilawatil Quran. Berilah cahaya rumah kamu, atau berikanlah cahaya di rumah kamu itu dengan memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat sunnah. Ini maknanya bukan sholat wajib nih. Mananya apa? Sholat sunnah. Hidupin ada Subhanahu wa ta'ala. Anak kalau niat orang tuanya, ya Allah, pagi niat orang tua lagi sholat duha, subhanallah. Anak malam bangun orang tua lagi sholat tahajud, masya Allah. Ini kan enggak. Tiap hari anak lihat bapak lagi mainin handphone, na'udzubillah. Rata-rata begituan subhanahu wa ta'ala. Maka pantas udah gitu sekarang ini hadirnya dirahmati Allah. Saya ingat betul anak-anak saya ta'adud binikmah. Bapak saya dulu kalau ngademin bocah nangis nih, ya saya Rusli itu adik saya, kalau dia ngakuin saya itu ada subhanahu wa ta'ala. Bapak saya itu kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bocah itu anteng. Ta'adud binikmah. Anak saya tuh kalau lagi nangis begitu, saya bacain itu, saya tutup mulutnya, nggak nangis bisa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang nggak gitu, simple. Orang tua sekarang itu anak nangis nih, lihat YouTube ya, lihat YouTube ya. Iya apa enggak kira-kira? Iya apa enggak, Pak? Ya Allah ya Rabb. Anak lagi nangis nih, lihat TikTok ya, lihat TikTok ya. Bapaknya pisan yang main TikTok. Ya Allah, sangkai waktu bapak model gitu. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin ketika doa itu kita panjatkan, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah diri kami, wa auladana, anak-anak kami, minas salihin wa salihat, dari orang-orang yang baik. Bagaimana mungkin doa itu bisa kita ijabah kalau kitanya nggak usaha? Subhanahu wa ta'ala. Kiai saya pernah pesan, apapun yang kita inginkan itu harus punya duit.
pengen punya anak soleh harus punya duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jangan pikirnya duit mulu. Ya gue nggak punya duit, pantas gue pada badar banget. Bukan. Doa kita pertama nih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ini ketika misalkan kita temukan anak kita kok susah dibilangin, belum tentu anak itu sebetulnya susah, belum tentu. Bisa jadi kitanya yang susah doain. Anak itu bader bukan kurang digebugin, bukan. Anak itu jadi nakal bukan kurang diempos, bukan. Anak itu jadi tengik lagunya bukan kurang kita marahin, bukan. Bisa jadi doa kita selama ini kurang buat anak. Maka tadi guru kita sampaikan, salah satu cara kita doain anak tuh hadir di majelis ilmu. Kali doa kita mah kurang tapi palsu, kali doa kita mah kurang tapi ngerti artinya, kali doa kita mah kurang ijabah. Tapi setidaknya ketika kita hadir di majelis ilmu, guru-guru yang hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka doain untuk anak-anaknya, juga mendoakan untuk anak-anaknya para jamaah. Dan subhanallah, ketika doa itu dipanjatkan di majelis taklim, hafathumul malaika, malaikat ternyata ngumpul bareng di majelis taklim, mereka mengamini doa kita. Saya sering doa kok, tapi anak masih tengik juga lagunya. Saya sering kok doain anak, tapi anak masih bader aja kelakuannya. Bisa jadi uswah yang kita sungguhkan kurang terhadap anak. Contoh buat anak-anak kita kurang bagus. Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya kira penting kita menghidupkan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik itu apa? Minimal nih pada maghrib sampai isya haram hukumnya TV disetel, handphone dipegang. Pak, siap nggak begini kira-kira? Ini anaknya jangan nonton, bapaknya. Bapak udah pantas remote dikantongin aja. Ya Allah, ya Allah. Subhanahu wa Ta'ala, minimal itu dah. Pada maghrib, pada isya, orang Karang jarang berani. Tadi saya cerita lagi bapak saya. Bapak saya ini kalau pulang ya dari taklim, lihat anaknya berjamaah lagi nonton TV, wallah itu TV dibanting, Pak. Emang TV rusak kali. Bener-bener dibanting itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, selama ini kita sebagai orang tua, pikiran kita bagaimana anak biar pintar. Ini pikiran kita, bagaimana anak biar pintar. Padahal dari acara khitan, dari acara ketika anak lahir diadzankan di telinga kanannya, diiqomahkan telinga kirinya, kemudian diakikahkan, hadirin yang dirahmati Allah. Tujuannya bukan untuk pinter. Apa? Adibu, diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didiklah anak kalian bihubbi nabiyikum, untuk cinta terhadap Nabi. Apa berarti hadirin yang dirahmati Allah? Apa yang disyariahkan, yang diperintahkan dengan cara kita ini mendidik anak, mengenalkan agama kepada anak, mengenalkan khitan, mengenalkan akikah, mengenalkan segala macam ibadah. Bahkan diperintah muru sibyanakum bisolah, ketika umur 7 tahun diperintah untuk sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah cuman kepengen anak-anak kita kalau pinter mah nomor sekian. Allah kepengen anak-anak kita jadi salihin salihah. Kalau tibang pinter, ya Allah gampang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pinter nyanyi gampang, tinggal dititipin sama biduan. Kalau mau pinter main gitar, ya main aja ke rumah Joko. Dan Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tibang mau pinter ini pinter itu, simple, gampang minterin bocah mah. Yang paling susah itu bikin anak jadi salihin salihah. Itu tantangannya besar.
duit yang kudu kita punya. Doa udah, usaha kita. Apa usaha kita? Hadirin yang dirahmati Allah. Pengen anak kita berubah, hadirin yang dirahmati Allah, rubah dulu diri kita. Maaf, kadang-kadang kita nih pengen anak kita biar ntar dia jadi kiai. Lah, bapaknya siapa? Bapaknya begitu, anaknya jadi kiai, romannya jauh. Ada Subhanahu wa ta'ala. Yang bapaknya kiai, anaknya aja belum tentu jadi kiai. Yang bapaknya bener banget, itu anak belum tentu bener. Ada Subhanahu wa ta'ala. Maka rubah dulu diri kita, ayo. Berat memang. Yang biasanya di rumah main handphone, hilangin dulu dah. Ini enggak, kita kadang-kadang lebih ketika sampai di rumah enggak ada obrolan sama bini, enggak ada obrolan sama anak, adanya obrolan sama handphone terus. Bukan orang sini, orang sono, orang sini mah enggak ada orang sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang-kurangin dulu itu dah. Sebab bagaimanapun hadirin yang dirahmati Allah, hal yang kita lakukan saat ini sangat merusak moral anak-anak kita. Ya, suka nggak suka, ya TV sekarang udah ditinggalin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Handphone anak kita hafal bener. Ya, dikit-dikit yang viral anak duluan yang tahu. Apalagi model sekarang. Ya, dikit-dikit tadi katanya, "Ma, minta bersanda, pakai bersanda dinyanyiin." Ya Allah ya Rabb, segala hal yang viral itu seringkali anak dulu yang tahu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupkan sholat sunnah kita tuh di rumah. Lalu apa? Quran kita. Maaf, dulu ada kebiasaan orang tua kita dulu nih, ya, ketika maghrib sampai subhanallah, rata-rata kita dengar orang baca Quran, orang dengar. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Waqiah, ada yang baca Al-Mulk, ya, ada yang baca surah ini surah itu. Sering saya sampaikan, orang dulu saking seringnya itu dengar surah Yasin, saking seringnya dengar surah Waqiah, saking sering dengarnya Al-Mulk, orang tua dulu banyak yang hafal surat yang familiar itu. Yasin hafal, nenek-nenek Yasin hafal, Al-Mulk hafal, Waqiah dia hafal, tapi suruh baca Quran nggak bisa. Tapi hebatnya dia hafal tuh, subhanallah. Orang sekarang baca kagak bisa, hafal kagak juga. Parah orang sekarang. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo, sebetulnya ketika kita hadir acara khitan nih, ngingetin kita, yang dititipin anak hari ini jangan dipikir sekedar dititipin udah beres urusan, enggak. Tsumalatus alunna yauma idzin ani. Nah, kalau memang anak itu nikmat, maka nanti Allah pertanyakan kenikmatan itu. Dulu anak dididiknya kayak apa. Hadirnya dirahmati Allah. Tapi ada hadis Nabi yang luar biasa, orang yang nyenengin anak nih, orang yang membahagiakan anak, maka buat orang tua disediakan satu tempat namanya Darul Qur'ah, tempat di mana Allah suguhkan tempat itu, Allah sediakan tempat di surga itu khusus buat orang-orang yang nyenengin anak. Awas, kalau timbang nyenengin yang dimaksud urusan dunia maka kecil urusan. Tadi timbang dikasih handphone gue seneng. Yang dimaksud bukan hanya senang sesaat, tapi dia menyenangkan ila akhiril hayatnya, sampai menjelang kematian kita terus tuh anak nyenengin kita. Itu orang-orang yang sanggup, orang tua yang sanggup bikin anak nyenengin orang tuanya, Allah sediakan surga yang disebut surga kesenangan buat orang tuanya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ini ikhtiar Mas Joko lah. Ya, khitan ini kan bagian dari perintah, ya, berikhtiar supaya anak-anaknya ini dikenalkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan Labib ini bisa cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang di khitan besok ya, besok jam pagi ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh ya. Dan anak-anak kita, hakikatnya kita doain anak orang itu ya, kita juga doain anak kita balik kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan anak-anak kita juga salihin salihah, yang lagi pada mondok biar pada betah mondoknya.
lagi. Ini kakaknya lagi pulang apa? Nggak pulang? Ya, karena tibang niat titit pakai pulang amat. Ya, jadi Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, karena itu kita doain buat semuanya anak-anak kita yang lagi pada mondok biar betah mondoknya. Amin. Biar pulang dapat ilmu manfaat barokah, dan yang paling penting Allah jadikan anak-anak kita yang di pondok yang di sekolahin semuanya jadi salihin salihat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita khususkan buat kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk kita, keistiqomahan untuk senantiasa mampu mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan Allah, apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diajarkan para ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita, dan terkhusus buat Mas Joko dan keluarga besarnya, mudah-mudahan hajatnya diijabah oleh Allah. Ada hadhihi ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fil lana amin. Nanti doa bisa dilanjut sama guru-guru kita yang lain. Dari saya mohon maaf. Hadanallahu wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya khairan katsira pada kita yang telah menyampaikan al-mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal dalam keluarga kita masing-masing.